teman-teman, selamat datang di video edukasi singkat tentang teori organisasi, khususnya bagian yang sangat penting yaitu kepemimpinan. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kepemimpinan dan kenapa pemimpin itu penting banget dalam sebuah organisasi? Yuk kita bahas bareng-bareng dengan penjelasan yang ringan dan mudah dipahami dengan saya, Putri Apriliani. Oke, bagian pertama yang akan kita bahas adalah apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, pemimpin itu bukan cuma orang yang punya jabatan tinggi, tapi mereka yang bisa menggerakkan orang lain ke arah yang sama. Contohnya di organisasi kampus, seorang ketua bukan hanya mengatur-ngatur, tapi juga memberi semangat dan panutan dan membantu tim untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu, apa peran seorang pemimpin dalam organisasi? Pertama, membuat arah yang jelas. Pemimpin bertugas untuk menyusun visi dan strategi. Jadi tim tahu di mana mau kemana dan bagaimana cara sampai ke sana. Yang kedua, membangun suasana kerja yang baik. Pemimpin itu harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana semua anggota merasa nyaman, dihargai, dan semangat bekerja sama. Tanpa pemimpin yang jelas arahnya dan komunikasinya, tim bisa bingung dan bisa jalan di tempat. Yang ketiga, sifat dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Supaya bisa menjalankan perannya dengan baik, seorang pemimpin harus punya beberapa kemampuan seperti bisa ngomong di depan umum, bisa memecahkan masalah, punya sikap yang positif dan tidak gampang menyerah, mampu memotivasi tim, dan mau terus belajar dan berkembang. Dan yang paling penting, mampu memahami orang lain, karena tiap anggota tim punya karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah gaya-gaya kepemimpinan. Mana sih yang cocok? Nah, dalam teori organisasi ada beberapa gaya kepemimpinan. Ini penting karena tidak semua pemimpin bisa memimpin dengan cara yang sama. Contoh yang pertama adalah otoriter. Pemimpin yang memutuskan segalanya sendiri tanpa banyak diskusi. Cocok buat situasi darurat, tapi bisa bikin timnya kurang nyaman kalau terus-menerus. Yang selanjutnya adalah laissez-faire, pemimpin yang membedakan tim sepenuhnya. Terkadang bagus, tapi kalau tim belum siap bisa jadi berantakan. Selanjutnya ada demokratis, pemimpin yang suka berdiskusi, melibatkan tim, dan menghargai pendapat semua orang. Ini bisa bikin suasana kerja lebih baik dan lebih terbuka. Yang keempat adalah situasional. Ini paling fleksibel, pemimpin itu menyesuaikan gaya tergantung situasi dan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi tidak ada satupun gaya yang paling benar. Yang terbaik adalah gaya yang tepat di waktu yang tepat. Yang kelima adalah tantangan dalam kepemimpinan. Menjadi pemimpin itu nggak mudah loh. Ada banyak tantangan seperti rasa takut mengambil keputusan, tekanan dari atasan dan bawahan, kurangnya motivasi diri, tidak punya cukup pengalaman. Tapi kabar baiknya kepemimpinan itu bisa dipelajari dan dilatih. Yang penting punya niat dan terus berkembang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi teman-teman, kepemimpinan dalam organisasi itu bukan hanya sekadar seorang memimpin, tapi tentang bagaimana kita membawa orang lain menuju tujuan yang sama dengan cara yang positif dan efektif. Pemimpin yang baik bukan yang selalu benar, tapi yang mau mendengar, belajar, dan membimbing. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami teori organisasi, khususnya tentang kepemimpinan. Terima kasih, sampai jumpa.